مقتحم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kau selesai melaksanakan kegiatan ibadah, maka segeralah untuk melakukan ibadah yang lain. Kapan istirahatnya kalau begitu? Kalau sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena dikatakan al-mautu rahatul mu'min. Kematian adalah istirahat sesungguhnya untuk orang mukmin. Kalau di dunia kagak ada istirahat. Yang ada cuma pindah kegiatan ke kegiatan yang lain. Maulid sudah, alhamdulillah. Ngadirin maulid di tempat-tempat lain juga sudah, alhamdulillah. Terus ngapain lagi? Maulid lagi. Dan insya Allah malam Senin depan maulid ya, untuk bulanan. Gak istirahat, kagak. Nunggu istirahatnya. Mau cepat istirahat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah masa-masa nunggu itu kita banyak pekerjaan yang lain. Ya. Di antaranya adalah bermajlis. Ya. Ada ibadah, ada kegiatan yang kita lakukan secara berjamaah, ya seperti sholat Jumat, seperti maulid dan sebagainya. Ini kan kegiatan yang kudu berjamaah. Ada pula ibadah yang kita sendiri kudu ngelakuin. Jangan sampai secara berjamaah kita lakukan, bersendirian kita nggak ngelakukan ibadah, rugi. Apalagi rata-rata ibadah yang bersendirian ini kagak banyak modalnya dalam artian ekonomi. Cukup modalnya sehat, cukup modalnya ada waktu, dan cukup modalnya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmunya. Di antaranya adalah ibadah lisan. Bersolawat, berzikir, dan tilawatul Quran. Ini ibadah yang kudu kita laksanakan dalam bersendirian. Diketahui orang lain atau tidak, kita kudu pernah dalam sehari pegang atau baca Al-Quran. Terutama ada ayat-ayat yang memiliki fadilah tersendiri. Kalau itu pun kita nggak baca juga, kita benar-benar udah kagak peduli. Semua Al-Quran punya fadilah, punya keutamaan, punya keistimewaan. Tapi ada beberapa yang dinaskan oleh Nabi punya fadilah. Nah itu menjadi daya tarik. Di antaranya adalah dari riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli yawmin lam tusibhu faqatun abada. Itu sudah lewat. Siapa orang membaca surah Waqiah pada setiap hari. Nah, lewat yang sebelumnya kan pada setiap malam. Jadi ada riwayat. Karena ada yang pernah komentar, Pak Ustadz, itu kan hadisnya setiap malam. Tetapi kok ngamalannya bisa asar ya pondok? Yang benar-benar sih bukan mana yang benar, benar dua-duanya. Jadi jangan bentrokan. Jadi bisa malam, bisa sih siang. Pertanyaannya, kita ngamalin apa kagak? Masalahnya itu. Baca setiap hari. Jangan kita menuntut qabulnya
sementara kita belum istiqomah. Kapan perlu ini hafal surah Waqiah, hafal ayatnya, hafal amalannya. Wa Dailami an Anas bin Malik, riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Allimu nisa'akumul waqi'ata." Ajarkan istri-istri kalian, nisa, al-waqi'ata, surah al-waqi'ah. Fa innaha suratul ghina, karena itu adalah surah yang menarik kekayaan. Kayak zahir, kayak batin. Kayak batin itu punya hati yang tenang, hati yang tidak gerusak-gerusuk, hati yang menerima apa adanya. Ini penting. Sekaya apapun materi yang orang miliki, tangannya penuh dengan harta, jabatan makin tinggi, tanah luas, tapi dia nggak punya kekayaan hati, nggak ada qanaah, berat itu hidupnya. Dia melihat ke atas lagi. Temannya punya lebih dari dia, gusar dia. Itu biasanya orang kehidupan yang saling sikut dalam urusan ekonomi. Pedagang mau pedagang, pegawai mau pegawai, dan seterusnya. Maka buat kita kaya hati dan rohani, jasmani, dengan baca suratul Waqiah. Setelah baca surahnya, pelajari pula tafsirnya, insya Allah akan mencukupi, akan membuktikan akan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekarang baca dulu ya suratul Waqiahnya, malam ataupun siang. Imam At-Tirmizi wan Nasa'i an Arba'at an Sari ibn Sariyah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain surah Waqiah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar dan menganjurkan untuk membaca al-musabbihat. Al-musabbihat itu surah-surah yang didahului sabbaha atau sabbihis, di mana dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, habis baterainya nih, yaqra'ul musabbihati, sering membaca surah al-musabbihat, fi kulli lailatin, pada setiap malam, qabla ayyar kuda, sebelum regut. Jadi nama yanumu raqada yarkudu itu artinya tidur. Jadi sebelum tidur Nabi surah baca ini. Apa yang disampaikan beliau? Inna fihinna ayatan khairun min alfi ayah. Dalam surah al-musabbihat itu ada satu ayat yang bernilai kebaikan satu ayat tadi melebihi dari 1000 ayat. Nggak disebutin dalam hadis ini apa ayatnya, tapi Al-Imam Hafiz Ibnu Katsir, beliau mendeteksi, mengira-ngira sepertinya ayat yang dimaksud Nabi itu adalah huwal awwalu wal akhiru waz zahirul batinu. Itu ayatnya yang punya nilai 1000 ayat, surah Al-Hadid ayat 3. Benar nih, mati juga sama. Jadi 1000 ayat, satu ayat punya nilai 1000 ayat. Intinya kalau udah dibaca semuanya, ya insya Allah udah dapat. Wa qala Ubay bin Ka'b radhiyallahu an, afdalul musabbihat, seutama-utamanya surah yang musabbihat, yang ada kalimat sabbihis atau kalimat sabbahalillah di awal surahnya, yang paling utama di antara yang utama yaitu kalimat surah sabbihis rabbikal a'la.
Alhamdulillah, meskipun nggak sengaja ngapalin, jadi hafal juga. Karena keseringan dibaca untuk sholat untuk sholat subuh atau sholat Jumat. Wal Baihaqi an Abi Umamah, kita kumpulkan ya surah-surah yang utama ini untuk kita punya pilihan bacaan. Pindah-pindah ya. Apa kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a khawatimal hasyr. Siapa orang membaca penutup surah Al-Hasyr fi min lailin aw naharin, di bagian malam atau bagian siang, seterah dada. Ya, seterah maksudnya pilih waktu. Kan kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin kita punya waktu buat wirid itu ada 7 waktu kalau pak siang, kalau malam ada 5 waktu. Apa? Faqubidha zalikal yaum, dan ternyata diwafatkan pada hari awil lailati atau malam yang dia baca itu, aujaballahu lahul jannah, maka Allah sudah stempel dia, Allah sudah ponis dia masuk surga. Baca. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan seterusnya sampai akhir surah Al-Hasyr. Dibaca. Kalau baca siang, mati siang itu udah wajabat lahul jannah. Enak juga tuh ya. Jadi protokolnya atau mau izah hasanah orang yang ngasih nasihat tausiah terakhir yang buat jenazah itu, yang buat saksi. Jadi enak kan kalau orang yang meninggal itu bagus kita katakan hal-hal yang baik dilakukan oleh si jenazah. Karena dikatakan antum syuhadaullah fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Maka uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian, sebagai doa dan motivasi bagi kita, doa buat dia, motivasi bagi kita. Kalau yang meninggal itu ini wiridannya paginya wirdul latif, malamnya ratibul haddad. Nah kan gampang tuh. Insya Allah ini min ahlil khair. Karena dia termasuk pengamal wirid, pengamal ayat-ayat ini, wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. Kan jelas itu. Masya Allah. Semoga kita bisa tertarik untuk mengamalkan dari salah satu ayat-ayat yang dimotivasi untuk kita ini, atau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita puaskan referensi kita untuk beramal. Wa Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wal Hakim wa Bana Adiyin wa Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak jalur riwayatnya nih. Nabi SAW bersabda, inna suratan fil Quran salasina ayatan. Di dalam Al-Quran ada satu surah, isinya 30 ayat. Syafa'at lirajulin, yang bakal siap menolong kepada seseorang yang membacanya itu. Hatta ghufira lahu, sehingga endingnya dia diampunkan oleh Allah. Saking dimintain syafaatnya oleh ini surah, dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting sih ampunan Allah? Sangat penting. Kita biar kata banyak pahala, bergunung-gunung pulang ke negeri akhirat, tapi dosa kagak diampunin, nggak bisa masuk surga duluan. Kita beramal soleh, pahalanya banyak, tapi dosa juga banyak, kagak diampunin tuh dosa, neraka dulu. Sementara kita ingin masuk surga tanpa bisa bekil azab, tanpa didahului oleh azab. Jadi ada ayat-ayat yang menjadi perimove, pendilet,
penghapus daripada dosa-dosa kita. Apa itu? Wahia tabarakallazi biyadihil mulku. Wa fi riwayat Abu Daud tashfa'u. Bukan syafaat tapi tashfa'u. Beda riwayat saja. Jadi baca nih. Bahkan diharapkan surah Tabarak ini ada di setiap hati orang mukmin. Artinya hafal. Nah, masing-masing kita kuburin sendiri. Bini biar cinta banget sama kita. Tinggal timbang nangis doangan. Ya. Kita dikuburin. Seminggu kemudian dia ketawa bisa. Ya. Begitu juga suami. Ya. Begitu bini meninggal, nangis, air mata mengalir sebelahnya masih lirak-lirik bisa. Begitu juga anak, sedih bapaknya meninggal, tapi masih terobati, ada warisannya. Bahkan paling ngenceng nginjekin tanahnya tuh, Mbak, biar nggak bangun lagi, Mbak. Kalau kagak diinjek, kagak dikuburin nih ya. Begitulah nasib badan, bakal kembali. Tapi bagi kalau dia di dunia rutin baca surat Tabarak, ampunan Allah dia dapat, aman tuh kubur luas, tenang ya. Jadi kutu kita bercapai-capailah buat membekali diri kita sendiri. Kita habiskan tentang Tabarak. Wa Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Pernah ada seorang sahabat membuat kemah di area pekuburan, kagak ada tandanya, ya, di tanah padang pasir begitu. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dia kagak sangka kalau di situ ada kuburan. Fa iza fihi insanun yaqra'u fihi surat tabarakallazi biyadihil mulku hatta khatamaha. Tengah malam kedengaran ada orang baca surat Tabarak. Lah di mana ini? Kagak ada orang lain kecuali dia. Tapi ini suara jelas, surat Tabarak sampai selesai. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat diketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, dia sampaikan, ya Rasulullah, saya bikin kemah, tiba-tiba ada orang baca, ada suara yang baca surah Tabarak. Ini bagaimana urusannya, jin atau apa ini ya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiyal mani'atu al-mundiyatu tunjihi min azabillah. Itu surah sedang berproses menyelamatkan orang tersebut daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Wal Hakim an radhiyallahu anhu, wal Hakim anhu radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, wuditu anna tabarakallazi biyadihil mulku, aku berharap surah Tabarak atau surah Al-Mulk ini berada di hati setiap orang mukmin. Artinya hafal. Kalau biasa di pondok baca setelah sholat zuhur. Kalau malam mau tidur baca juga Tabarak. Artinya sayangi diri kita, muliakan diri kita dengan amal kita sendiri. Puaskan selagi sehat, selagi ada. Karena segala sesuatu pasti berakhir. Yang dengan kita sebut kemarin adalah kullu atin qarib. Setiap yang bakal datang itu dekat. Artinya apa? Persiapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mampu mengamalkan apa-apa hal yang baik yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.